benda itu menunjukkan bahwa apa yang diinginkan oleh mereka-mereka itu sebagai mayat, sebagai jenazah itu tidak mungkin. Tidak mungkin ahli mengatakan bahwa jenazah itu benda. Kalau ada orang membenarkan bahwa jenazah itu benda, ya tolong dulu di apa namanya dicek dulu kepalanya panas apa enggak gitu ya. Ada Bang Ai nih. Selamat malam Bang Malam nih, Ai. Bang Ai. Malam Mister, malam Bang Mile, malam semuanya teman-teman yang di bawah. Ini Bang Ai nggak lihat, nggak menyaksikan bagaimana Indonesia Raya berkumandang. Waduh, kelewat dong. Padahal kemarin Abah udah nyiapin lapangan tuh buat nyanyi Bang Mile. Apalagi tadi hari ini ya harusnya ya HUT Polri nih pas banget nih bertepatan Iya dengan pas nih dalam Polri. rangka HUT ini kan, Polri kan yang kita cintai Betul. kan. Ya, Polri institusi yang kita cintai usia ke-80 tahun. Ya, Sebelumnya saya ingin 80 menyampaikan tahun. juga Prancis. Mr. Ji. Selamat hari ulang tahun Polri yang Oh iya, ke-80. Semoga ulang dengan tahun Mister Ji. bertambahnya Polri Ya, semakin presisi, semakin bisa mengayomi, melindungi, melayani masyarakat. ya itu ditujukan kepada mereka-mereka yang masih aktif. Kalau saya hanya memberikan sorotan-sorotan ya. Ya paling tidak Mister Ji Makanya kan tadi pernah saya jadi keluarga upacara itu Mister Ji. bukan pernah sampai saat ini pun keluarganya. Nah, Loh, iya. sampai saat ini saya keluarganya, saya menerima gaji dari situ. Oh iya lupa saya. Iya masih pensiunan atau saya. Betul betul betul. Sorry Mister Ji. Iya lupa saya. Iya, saya masih Iya. menerima amplop. Iya, masih menerima undangan, masih menerima. Jadi Iya, kalau masih keluarga ya, saya benar masih benar benar benar. Benar. keluarganya, Iya, kok lupa saya. Kirain kalau kok swasta itu kira saya dipecat ini. gitu? Bukan, kalau swasta kan kayak pensiunnya putus dia. Saya Kamu lupa. pikir? Polri kan kayak ASN kan ya, pensiunannya terus ngalir. Ya, ya, kamu pikir saya dirumahkan gitu? Bukan Mister Ji, namanya pensiun biasanya juga saya pikirnya tadi di kepala saya pensiunan swasta Mister Ji. Jadi apa? Uang pensiunnya putus. Istilahnya apa istilahnya? Hanya dikasih gelondongan depan langsung nggak ada bulanan gitu loh. Kalau Sangon lah, saya yang mirip baru sangon gitu. polisi kan kayak ASN di perlakuannya. Jadi Di pensiunannya Google, tiap bulan ada. di Google jenazah disebut benda Mister J, yaitu Google. Tidak ada Itu dalam ini Mister Ji, norma hukum. terkait bahasa Inggris sebenarnya Mister Ji. Kita punya rasa bahasa sendiri, nggak bisa disamakan. Kalau di bahasa Inggris apapun bisa Kalau disebut things. Kemarin norma ada pertanyaan juga. hukum, Kalau bahasa Inggris, iya Mister Ji. hmm, Jadi kalau bahasa Inggris norma apapun yang tidak hukum di diketahui bisa Indonesia disebut itu things yang Mister namanya Ji. benda Itu itu aja sih. selalu, ya, ya, ya. Selain Tapi kan kita punya selain mayat tuh ada ceritanya sendiri. gimana Mister Ji? Mayat itu, tunggu dulu, Hmm. manusia itu punya sebutan sendiri-sendiri. Ketika hidup namanya manusia, ketika mati namanya mayat, ya, atau jenazah. Ketika sudah lama mati namanya tengkorak. Itu ada ceritanya sendiri. Tidak bisa bilang ada benda, ada benda. Ternyata itu nggak begitu ya. Silakan Bang Edi dijelaskan dulu, dijelaskan dulu. Iya, prinsipnya kalau yang menggunakan bahasa Inggris betul akan disebut things ya, istilahnya things. Things itu kalau diterjemahkan ke Indonesia benda, tapi tidak tidak punya arti sepadan sebenarnya. Benda itu yang mendekati aja. Jadi kita itu sama bahasa asing belum tentu sejajar. Contoh misalkan paling gampang beras, padi, nasi. Kita punya sebutan berbeda-beda. Orang bahasa Inggris sebutannya cuma satu, rice, nggak ada yang lain. Nah, sama ini ketika mereka menyebut sesuatu itu the things, itu bisa anything. Tapi kalau tadi mesti dijelaskan dalam nomenklatur hukum ada apa? Badan, tubuh, ada jenazah, ada mayat. Kemudian ada juga kerangka ya mesti ya. Nah, itu Assalamualaikum Bang E. Waalaikumsalam. Ah, Ya, itu jadi itu saya tahu.
siapa yang analisa saya tahu itu Bang dia itu menganalisa melalui AI. Iya, nggak apa-apa, karena kan memang Bertanya kan gini melalui kan, training AI. training AI yang open itu, yang di entah Gemini, ChatGPT, rata-rata kan dengan korpus bahasa Inggris. Jadi Betul. wajar. Ya, jadi wajar. Tapi kita harus kritis ya sebagai pengguna, tidak bisa telan mentah-mentah gitu loh. Enggak, saya langsung ke tujuannya aja, itu dia mau fokus membantah lah ya tentang tulisan Oh, tulisan itu berupa benda gitu. Sebenarnya tujuan saya itu iya. untuk mematahkan. Cuman ya nggak masuk logika lah, karena manusia sama benda nggak bisa disamakan. Kalau sudah benar kata Iya, kata host ada gitu ya. ada rasa bahasa dan Nah, itu kan benar. tidak AI belum belum bisa sampai seperti itu kan. Itu tuh Ya, punya rasa bahasa sendiri. saya udah melihat VP-nya. Dulu memang sempat sempat satu jalan sama saya di kasus Vina kan, untuk menganalisa Hmm, menganalisa kejanggalan. Cuma di kasus ini kok saya perhatikan gitu kan, memang arahnya tujuannya ke menekan agar terduga pelaku ini nggak lepas gitu kan. Boleh sih, boleh-boleh sah-sah aja ya Bang ya. Kalau untuk memperjuangkan membela keadilan 5 korban ini, tapi jangan sampai berat sebelah, kita harus di tengah kalau saya gitu sih. ya kalau saya ya jangan dikotomis ya. Dalam artian kita ingin menegakkan keadilan bukan berarti tidak berpihak ke korban. Itu kan satu persepsi yang keliru. Posisinya Apa kita hubungannya? Iya, terlalu dibenturkan akhirnya. Padahal kita nggak berbenturan. betul. Terima kasih Oke, ya. berarti Salam kenal untuk Bang Mile, Bang Ya, Bang Alan. Salam kenal. Selamat Saya malam. untuk Salam kenal. mematahkan kata-kata yang tadi itu, karena saya tahu orangnya yang meng-up itu siapa. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini supaya kita tidak multi tafsir. Hukum itu tidak bisa menafsirkan sendiri-sendiri. Orang itu yang bisa menjadi korban, orang bisa menjadi korban ketika kita menjadi jenazah. Itu namanya orang yang sudah mati. Orang yang sudah mati tidak bisa dikatakan sebagai benda. Jangan ditafsirkan lain. Orang yang sudah mati namanya korban. Korban itu namanya jenazah. Jenazah itu namanya mayat. Mayat kalau sudah dikuburkan itu namanya almarhum. Almarhum kalau sudah digali kemudian muncul tengkoraknya, yang mana? Namanya tengkorak. Tidak bisa diartikan lain. Nah, kalau ada keinginan untuk mengartikan lain, berarti dia punya keinginan yang lain. Dah, gitu aja ya. Oke. Oke, sekarang kita akan membahas mengenai apa yang menjadi pointer dakwaan daripada jaksa penuntut umum. Dakwaannya adalah pembunuhan berencana. Artinya apa? Mengarah kepada harus manusia yang menjadi korban, bukan gentong, bukan ember, bukan bukan apa lagi, bukan sirping. Jangan diartikan lain. Kambing Kalau gitu. sudah diartikan lain nanti bingung. Iya, bahkan bukan kambing, Mister Ji. Gimana Pak? Iya, Ya bahkan jangan, bukan jangan, kambing. jangan diartikan lain. Teman-teman jangan diartikan lain dulu. Karena diartikan lain ya susah. Apa yang menjadi korban? Kambing. Nggak ada hukumnya nanti. Ini kan yang jadi korban adalah manusia. Manusia itu lazimnya dalam bahasa hukum di Indonesia itu mayat. Temu mayat. Ya kan? Temu penemuan sesosok apa itu? Sesosok mayat. Tidak ada. Penemuan benda tidak ada. Tidak ada. Jadi jangan kemana-mana ya. Jangan kemana-mana. Oke. Sekarang kita berbicara ini kawan-kawan, berbicara untuk sebuah keyakinan. Kira-kira ini kan kita sudah ngikutin nih, kita sudah membahas nih persoalan ini, membahas mengenai siapa sebenarnya pembunuhan keji yang terjadi di Indramayu. Ya, tadi ada yang komentar tuh di bawah bahwa tadi sidang tadi
dikasih kesempatan kepada Ririn. Ririn minta disumpah. Silahkan sumpah saya jika saya pelakunya. Lalu hakim bagaimana? Teman-teman mau tahu nggak bagaimana mimik hakim? Ya, saya punya rekamannya dan itu di Zoom. Tidak berani mensumpah. Yang berikutnya ada, Anda sudah dengar bahwa tanggal 8 nanti katanya akan dibacakan vonis. Terkadang tanggal 8 itu pun bisa mundur kawan-kawan. Kenapa? Karena hakim itu akan memutuskan. Apalagi kalau memutuskan sesuatu putusan yang berat, tuh hakim tuh minta mundur. Sholat lagi, sholat lagi, sholat lagi. Nah, masalahnya ini sekarang, kenapa justru dari tanggal 8 diajukan nih teman-teman? Diajukan. Menjadi tanggal 3. Tanggal 3 ini tanggal 1 sekarang, besok tanggal 2. Tanggal 3 tuh lusa teman-teman. Ada apa ini? Saya pribadi mengatakan, nggak perlu lama-lama. Hakim sudah memberikan waktu begitu banyak. Bahkan saya mengatakan hakim tidak seimbang memberikan waktu kepada JPU dan memberikan waktu kepada pengacara. JPU bisa menunda kaitannya dengan pembacaan tuntutan berapa kali itu ya kan? Ini sudah ada moderatornya sudah bangun. Ya moderator, disikat saja itu namanya kuman-kuman moderator. Tepuk tangan untuk moderator teman-teman. Moderatornya sudah bangun supaya kuman-kuman langsung diselesaikan dengan oke gitu ya. Jadi kalau ada ini tanda sebenarnya teman-teman harus menangkap tanda-tanda ini. Saya melihat bahwa hakim justru memajukan yang seharusnya itu meneliti bagaimana ini, kemudian berpikir ini. Justru kali ini, udahlah diajukan aja. Bagaimana menurut Anda Bang Ai? Iya, saya sih kalau dengan situasi seperti itu ya, ini sebenarnya hakim sudah saya layak duga tidak bijak lagi, Mr. Z. Dalam artian di kepalanya sudah terjadi prejudice karena yang biasanya minta menunda-nunda dengan penuh keraguan. Nah, sekarang di kepalanya sudah ada, makanya dia bisa memutuskan cepat. Jadi waktu yang diminta, saya kan bukan waktu yang diminta ya, waktu yang disajikan selama 2 hari ini berarti itu hanya untuk mengkompos kalimat aja. Selebihnya kontennya sudah diputuskan, udah dari kepala, Mr. Ji. Yes. Menurut saya, Mr. Ji. Yes. Bukan dengan pertimbangan yang matang akhirnya. Ya apalagi yang mau dipertimbangkan kalau hasilnya itu pembuktiannya itu hanya seperti itu. Bahkan permintaan hakim itu tidak pernah dipenuhi. Tidak pernah dipenuhi. Ya, tidak pernah dipenuhi yang meyakinkan hakim. Iya. Betul, Mr. Ji. Nah, ini teman-temanku ya, saya kan juga punya kasus-kasus seperti itu ya, teman-teman ya. Hakim itu bisa menunda, padahal sudah mau vonis tuh, ditunda itu. Sidang vonis hari ini bisa ditunda lagi. Kenapa? Karena hakim juga harus munajat dulu. Berdoa. Apakah putusan saya ini bisa benar-benar meyakinkan saya? Kan gitu. Tapi nampaknya tiba-tiba ini diajukan, justru kaget. Teman-teman juga akan kaget kan? Ya enggak teman-teman? Iya, Mister. Ya, memang ini belum beres kah Bapak? Iya belum. Tinggal tunggu nih vonisnya. Bang Ai, bagaimana Bang Ai bisakah dibaca itu pleidoinya Bang Ai? Bisa, Pleidoy. duplik. Tapi tidak
Tidak dibaca judulnya ya, langsung pada poin-poinnya aja ya. Iya, ya. Sebentar, saya Langsung organize satu desktop. tanggapan. Nah, Tanggapan aja ya. oke. Jadi tanggapan advokat terdakwa. 1. Pemeriksaan pada file flash disk Kioxia ukuran 64 GB berwarna hijau Tosca. File yang pertama, Rekvi 02 bla 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 pada frame huruf G, frame 4339 dengan timestamp 2025 Agustus 29 Agustus 2025 pukul 14.01.40 terlihat momen rekaman CCTV yang mengarah ke depan teras sebuah rumah atau tempat. Terlihat seseorang laki-laki yang menggunakan pakaian hitam dan celana biru pendek berjalan melintasi di depan teras rumah tersebut. Pada frame H, frame 4788 dengan timestamp 29 Agustus 2025 jam 14:02 terlihat momen rekaman video CCTV yang mengarah ke depan teras sebuah rumah atau tempat. Pada frame tersebut, di atas, terdakwa mengakui bahwa seorang laki-laki yang menggunakan pakaian hitam dan celana biru pendek itu terdakwa. Saat itu, tanggal 29 Agustus pukul 14.00 WIB, terdakwa datang ke toko milik Budi Awaludin. Tujuannya adalah mencari tahu keberadaan Budi Awaludin karena setelah terdakwa dari asrama Penganjang kembali ke rumah korban bersama Joko. Di rumah korban hanya ada saksi Priyo. Saya ulangi ya. Di rumah korban hanya ada saksi Priyo saja sendirian. Sementara Budi dan Aman Yani sudah tidak ada di rumah korban. Priyo saat ditanya kemana Budi dan Aman Yani, jawabannya tidak tahu. Priyo ternyata menutupi peristiwa pembunuhan tersebut. Kemudian dijawab oleh Joko bahwa Budi dan Aman Yani pergi ada urusan bisnis ke Kuningan, Jawa Barat. Karena terdakwa penasaran, maka siang harinya pada tanggal 29 Agustus pukul 14.00, terdakwa mendatangi toko milik Budi Awaludin menggunakan sepeda motor guna memastikan Budi Awaludin ada di toko atau tidak. Ternyata tokonya tutup. Kemudian terdakwa menghampiri penghuni rumah bengkel, ada penghuninya ibu-ibu. Kemudian terdakwa menanyakan keberadaan Budi Awaludin kemana. Lalu menurut keterangan terdakwa, ibu penghuni rumah bengkel itu menjawab bahwa Budi Awaludin biasanya ada di toko. Tunggu saja, nanti juga datang. Pada rekaman video CCTV tersebut, saat diputar, saat agenda saksi verbalisan, memang ada suara seorang wanita, namun kurang begitu jelas. Namun, jika suara itu didengarkan secara seksama dan diperjelas akan terdengar dan tinggal disesuaikan dengan keterangan atau pengakuan terdakwa. Itu artinya terdakwa tidak tahu bahwa Budi Awaludin telah meninggal dibunuh. Karena terdakwa tidak tahu pembunuhan, makanya bertanya kepada keberadaan Budi Awaludin kepada ibu penghuni rumah bengkel tersebut. B. File video rek 02 bla 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 .avi. Pada frame F dan G. Stop dulu. Stop dulu, oke. Hai. Ya. Coba Anda jelaskan makna daripada ini semua. Anda jelaskan. Ini kan Oke. pada hari Jumat. Ya. Ini kan hari Jumat pada pukul 14. Pada pukul 14 itu terlihat di frame itu. Di frame itu memang benar Ririn siapa namanya? Ririn Rifanto itu Ririn berada di Rifanto. situ. Apa tujuannya begitu? Coba dijelaskan dulu. Jadi menurut di frame ini tampak Ririn mendatangi kios, kemudian melongok ke bengkel yang berada sebelah kios yang di mana CCTV itu ada. Kemudian menurut keterangan terdakwa itu Ririn berbicara sama pemilik bengkel, seorang ibu-ibu, bertanya keberadaan Budi. Kemudian dijawab sama ibu-ibu pemilik bengkel itu, Budi biasanya ada, cuman ini tutup. Tunggu saja, mungkin nanti datang. Itu kira-kira ya jawaban ibunya. Nah, ini artinya bahwa Ririn itu belum tahu kalau Budi meninggal. Makanya bertanya kepada ibu-ibu yang punya bengkel. Kira-kira gitu. Sampai di situ. Ya, begitu cara menjelaskannya supaya teman-teman juga waktu kejadian itu malam Jumat. Jumatnya memang Ririn pulang ke rumah, balik lagi bertanya, mana Budi, mana Joko? Dijawab Joko pergi ke asrama Penganjang.
Terus Budi mana? Budi sama Amanjani, kan begitu. Tapi karena nggak percaya, dia naik motor. Padahal di rumah itu, di rumah TKP itu ada Prio. Dia pergi sendiri untuk mencari yang namanya Budi. Bertanyalah ke toko itu, ketemulah ibu-ibu, dia bertanya. Begitulah ceritanya. Dan ini persis sama dengan cerita awal pada saat itu. Yang Jelita mungkin bisa menjelaskan. Silahkan Jelita. Nek Jelita gak ono ya wis ya, mungkin lagi turu meneh ya. Izin dulu, Mister. Izin sebentar lagi di jalan soalnya. Oke, oke, itu intinya. Jadi Prio itu memang bertanya ke toko itu pada frame yang tadi jam 14.01 Izin juga bukan Prio, Mr. 14.02. Ralat. 14.01 itu artinya Ralat bukan Prio, Ririn. Ririn. Sudah saya ulangi tadi, Ririn. Untungnya apa, Mr. G? Untungnya ya supaya kebenaran ini muncul. Kalau kamu nggak mau kebenaran ya kamu pergi aja. Nggak tahu nih handphone saya ini kok lambat sekali, mau nge-kick orang kok susah gitu. Apa sinyalnya ya? Oke ya, sudah saya blokir ya kamu ya, Cu. Ya. Ngapain nanya untungnya apa? Kita main begini kok untungnya apa? Kalau dagang ya kamu tanya untungnya. Bodoh sekali. Oke, kuman itu. Ya. Oke, sekarang saya minta dilanjutkan lagi di frame yang kedua, silakan. Yang kedua ya, Mr. Ji. Oke, Pelan-pelan ya. oke, siap. Ini file kedua dari hasil ini di dupliknya ini ya, Ririn ya. Pada frame huruf F dan G, frame 4118 dan frame 4665 dengan timestamp 30 Agustus pukul 02.46 detik 02 dan di tanggal yang sama 30 Agustus 2025 pukul 02 menit 46 detik 19 terlihat momen rekaman video CCTV yang mengarah ke depan teras sebuah rumah atau tempat. Terlihat seseorang membawa suatu benda dengan ukuran cukup besar dan memasukkan ke dalam mobil bak terbuka yang terparkir di pinggir jalan. Pencahayaan terlihat sangat redup. Dari hasil analisa pemeriksa forensik digital tersebut, tegas menerangkan yang dibawa oleh seseorang adalah suatu benda, bukan jenazah. Hal ini berkesesuaian dengan keterangan atau pengakuan terdakwa yang dibawa dimasukkan ke dalam mobil bak terbuka adalah beras dan telur. Lagi pula, dalam rekaman video CCTV tersebut terlihat ramai banyak kendaraan lewat. Tidak mungkin membawa jenazah dalam keadaan santai begitu. Terdakwa dan saksi Prio, begitu terdakwa dan saksi Prio, kenapa membawa beras dimuat di kursi depan? Stop. Iya, yeah. Ulangi, ini salah pemahaman kalau begini caranya. Ulangi. Oke, lagi pula dalam rekaman video CCTV tersebut terlihat ramai banyak kendaraan lewat. Tidak mungkin membawa jenazah dalam keadaan santai begitu terdakwa dan saksi Prio. Ini saya juga bingung kali maksudnya gimana ini Mas Indri? Oke lah, nanti. Ya, artinya, kenapa membawa beras dimuat di kursi depan? Ini koma apa titik ya? Titik. Sebentar, oke. Kenapa membawa beras dimuat di kursi depan bukan bak mobil? Menurut keterangan terdakwa, arena kunci handle bak mobil tidak bisa dibuka, keras, sehingga beras dimuat di kursi depan mobil. Adanya alat bukti surat. Stop. Stop dulu ya. Ya, ini saya kasih tahu ya, ini ceritanya di sini. Terlihat di frame ini yang rame itu, yang rame dibicarakan itu antara jenazah dan mayat, jenazah dan beras itu pada pukul 02.46. Artinya, kenapa kalau beras kenapa tidak ditaruh di belakang?
mobilnya itu di belakang ada tutupnya teman-teman, ada tutupnya. Tapi ada handle-nya itu yang di bak itu tidak bisa dibuka. Ini bunyinya di sini itu begitu, sehingga ditaruhlah di depan. Manusia bisa lompat di situ, tapi kalau barang tidak bisa. Karena manusia kan punya daya ini ya, kalau menggantung atau apa itu kan bisa memperingan. Saya tidak sedang berasumsi ya, tapi dari cerita ini. Oke, lanjut. Adanya alat bukti surat berupa berita acara laboratorium forensik ini justru mematahkan keterangan saksi Priyo dan keterangan saksi verbalisan Prasetyo yang menerangkan secara tegas bahwa yang dibawa ke dalam mobil bak terbuka tersebut adalah jenazah Budi Awaludin. Padahal, pemeriksa digital forensik saja yang memiliki keahlian untuk itu tidak berani mengatakan bahwa yang dibawa ke dalam mobil bak terbuka itu adalah jenazah, melainkan dengan tegas menerangkan bahwa itu adalah suatu benda. Oke, Oke, coba sampai situ. dijelaskan. Dijelaskan. Oke, ini teman-teman ya, kembali lagi ya, ini terkait video yang gelap, yang ketika ada prosesi Ririn dan Priyo di kios, malam-malam, apa pagi buta ya, itu mengangkat dengan bambu dan terpal. Ketika sama penyidik verbalisan, disampaikan itu jenazah. Ketika dicecar oleh PH, mengaku dari mana itu infonya, keyakinan itu ternyata dari katanya Priyo, dari menurut keterangan Priyo. Nah, kemudian ketika ditanyakan ke Ririn, Ririn menjawab itu adalah telur dan beras. Kemudian terjadi keributan tuh di media sosial kan, kenapa nggak ditaruh belakang? Nah, Ririn menyampaikan, menerangkan ke PH bahwa bak pintu mobilnya, bak belakang itu handle-nya keras, tidak bisa dibuka, sehingga diputuskan untuk diangkut di depan, yang sementara yang naik di belakang adalah manusia, yaitu Priyo. Kira-kira gitu, Mr. Ji. Oke, nah itu penjelasannya bagus tuh. Selanjutnya masuk pada poin keberapa nih? Lanjut. Poin kedua, Mr. Ji. Pemeriksaan Poin ya terus. kedua terkait, jadi gini teman-teman, saya ulangi lagi. Yang kemarin yang disampaikan ke Puslap 4 itu ada 4 flash disk. Ya, satu flash disk dengan ukuran 64 GB bermerek Kioxia itu berisi 3 file. 3 file video ya, dari 2 CCTV yang berbeda. 2 file pertama itu adalah video yang ada di bengkel, yang kita sudah jelaskan tadi. File pertama yaitu siang hari di tanggal 29 Agustus, Ririn datang ke bengkel bertanya keberadaan Budi kepada ibu yang punya bengkel. Video kedua yang terjadi di dini hari di tanggal 30, Ririn dan Priyo mengangkut suatu benda, kalau di keterangan puslapor ini, suatu benda itu ke dalam mobil pick up ya. Lalu yang file ketiga ini tidak ada di duplik, tapi di mana di laporan puslapor itu terkait Priyo dan Ririn lewat sambil merokok di depan rumah berpagar putih ya, di sekitar tanggal 29 Agustus dini hari. Gitu Misteri. Nah, ini yang kedua adalah terkait flash disk yang kedua, yaitu yang ukuran 8 GB merek Puskil yang berlabel CCTV toko bangunan ya. Nanti ada lagi flash disk yang lain yang berlabel, yang mereknya sama dan ukurannya sama, yaitu merek Puskil dengan ukuran 8 GB. Itu labelnya adalah CCTV Hotel Adis. Satu lagi berlabel CCTV. Ini aja dibaca langsung aja ini. Oh, dibaca ya? Oke. Dibaca Saya langsung. langsung bacakan ya. Iya, langsung. Siap-siap. Pemeriksaan pada Ya. file flash disk Puskil 8 GB warna hitam dengan label bertuliskan CCTV toko bangunan, hasilnya tidak ditemukan informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan. Apa itu dimaksud pemeriksaan? Pada halaman 2 berita acara pemeriksaan laboratorium forensik, sesuai permintaan Kapolres Indramayu, permintaan pemeriksaan terhadap barang bukti elektronik tersebut sehubungan dengan tindak pidana pembunuhan berencana dan atau pembunuhan. Artinya, jika hasilnya tidak ditemukan informasi yang terkait, maksud pemeriksaan berarti hasilnya tidak ada rekaman terkait tindak pidana pembunuhan. Ini tidak fair.
penyidik tidak ada itikat untuk mengungkap kebenaran. Padahal dalam rekaman CCTV toko bangunan tersebut, terlihat seseorang laki-laki masuk pagar rumah korban Budi Awaludin tanggal 29 Agustus 2025 pada pukul 5.01 WIB. Dan rumah korban adalah tempat kejadian perkara tindak pidana pembunuhan 5 korban. Kok bisa-bisanya tidak terkait dengan maksud pemeriksaan dalam hal tindak pidana pembunuhan? Ulangi lagi nih, dijelaskan. Oke, Kenapa jadi, itu dengarkan ya, dulu saya. oke. Kenapa flash disk itu tertulis CCTV toko bangunan, tapi hasilnya ternyata tidak sesuai? Silahkan. Iya, jadi flash disk yang isinya CCTV toko bangunan itu di laporan forensik disebut hasilnya tidak sesuai dengan dengan maksud pemeriksaan di BAP laporan forensik tersebut. Tujuan pemeriksaannya adalah untuk pemeriksaan barang bukti elektronik sehubungan dengan tindak pidana pembunuhan berencana atau pembunuhan, ya. Namun hasilnya adalah dinyatakan tadi tidak sesuai. Padahal itu adalah CCTV yang videonya cukup krusial karena ada sosok lain yang di tanggal 29 Agustus pagi hari di jam 5.01 ada sosok yang datang ke rumah korban yang kalau kata terdakwa Ririn bersaksi bahwa itu adalah Joko, sementara Priyo mengaku itu adalah dirinya. Kira-kira begitu. Oke, Dan itu ternyata tidak belum diinspeksi sama. Hei, Iya, iya. kayaknya belum dibacakan tadi, jangan asumsi. Oh, iya, itu terus ya. Oh iya, maaf. Iya, jangan asumsi. Teman-teman kalau berasumsi nanti repot. Ini hanya berbunyi begini. CCTV itu tidak ada isinya. Padahal yang dimaksud itu harusnya ada di tanggal 29 Iya, salah pukul satunya ya. 05.01 itu ada sosok lain gitu loh. Iya. Maaf, Mas Ri. Ada sosok Ya, lain. Bahkan itu TKP itu adalah TKP pembunuhan pembunuhan. berencana. Iya kan? Kok bisa-bisanya dalam pemeriksaan itu kok tidak terkait? Ngono loh. Jangan langsung asumsinya dipanjangin, nanti keliru. Oke, Siap, Mas Ri. oke, oke. Jadi teman-teman, saya tambahkan dulu tambahkan dulu teman-teman ini, Bang Aib. Jadi ini ceritanya Pak Polisi itu punya niat. Niatnya apa? Niat mau membuka file ini. File ini sudah ditulis di situ CCTV. Tetapi setelah dibuka, ora ono isine. Padahal yang sudah beredar itu, padahal yang sudah ditayangkan di pengadilan, itu ono isine. Tapi waktu di puslapor, ora ono isine. Ngono loh, Bang Ai. Betul, Mas Ri. Oke, dilanjutkan lagi paragraf berikutnya. Oke, lanjut ya. Apalagi majelis hakim sudah memerintahkan kepada penuntut umum agar diidentifikasi wajah seorang laki-laki yang masuk pagar pada rumah korban tanggal 29 Agustus 2025 pukul 5.01 WIB dengan wajah terdakwa dan saksi Priyo Bagustiawan yang terekam di CCTV bengkel. Tapi penuntut umum tidak memenuhi permintaan majelis hakim agar seorang laki-laki yang masuk pagar rumah korban itu diidentifikasi. Hal ini diduga penyidik dan penuntut umum sengaja tidak meminta analisa rekaman seseorang laki-laki masuk pagar rumah korban tersebut. Karena jika dilakukan pemeriksaan dan wajah seseorang laki-laki yang masuk pagar rumah korban tersebut tidak identik dengan wajah terdakwa dan saksi Priyo Bagustiawan, maka akan ketahuan bahwa ada orang lain atau ada pelaku lain dalam peristiwa tindak pidana pembunuhan 5 korban tersebut. Oke, ini bisa dijelaskan ini tujuannya seperti apa? Hakim meminta kepada
JPU memberikan nggak? Silakan. Ya, JPU ternyata kan gini, Kok malah hakim meminta mandek untuk gitu? dilakukan biometrik ya ke JPU. Ternyata untuk mengidentifikasi siapa laki-laki yang masuk ke pagar rumah korban pada pukul 05.01 di tanggal 29 Agustus. Ternyata tidak dilakukan di Puslap 4 yang apa, dan kita udah tahu tadi ya, di flash disk tersebut dilabel sebagai tidak terkait dengan tidak pembunuhan, padahal ini sudah diminta oleh hakim kepada penuntut umum. Jadi hasilnya zong nih Mr. Z untuk yang Tuh, permintaan ini. saya, kamu dengar saya nggak ngomong? Aku bilang saya itu dengar nggak? Agak delay Mr. Z. Oh, berarti ini Star. Kamu mau ngomong apa Star? Silakan Star. Iya, jadi begini ya Pak ya, saya mau ngebahas lain ya soal yang lagi dijelaskan Bang Aye. Saya mau nanya, jadi kan semasa hidupnya almarhum Budi kan dia itu kan suka bermain Mobile Legends ya Pak ya, nama game Mobile Legends. Nah, pada tanggal 28 Agustus eh, di akun Facebooknya Budi Awaludin itu dia tuh memang nge-share riwayat bermain Mobile Legends itu ke Facebook pada tanggal 28 Agustus tahun 2025. Nah, jadi pertanyaan saya, apakah mungkin yang ngerti soal game Mobile Legends ya, apakah akun Mobile Legends itu bisa diakses orang lain melalui HP tanpa login menggunakan email? Apakah orang lain bisa mengakses email tanpa menggunakan password? Nah, setelah saya pengecekan di aplikasi Mobile Legends, setelah saya cek riwayat terakhir online itu 7 hari yang lalu dari sekarang itu, Pak. Nah, berarti kan otomatis itu ada orang lain yang pernah bermain akun Mobile Legends di akun Budi Awaludin itu. Nah, saya mau tanya itu aja sih, Pak. Apakah itu bisa orang lain itu bisa akses email Budi Awaludin gitu, Pak? Apa aktif 7 hari yang lalu? Ya, saya cek di Mobile Legends itu kan namanya itu sebentar ya. Saya cek udah Nanti Bang Ais siapkan jawaban Bang Ais singkat, padat, jelas, dan akurat. apakah orang lain bisa ngeakses email Budi Awaludin gitu Pak untuk login Mobile Legends itu? Soalnya di sini riwayat terakhir online itu 7 hari yang lalu gitu Pak. Soalnya HP Budinya ini hilang atau ada di penyidik. Oke, HP Budinya sekarang. Oke. Saya pakai premis dulu ya karena saya nggak bisa saya bukan pemain Tar Mobile dulu, Legends tar jadi dulu. nggak ngerti. Iya, gimana jadi? Bentar dulu, ini di mute dulu, Pak, biar nggak tabrakan. Star, di mute dulu, Star. Oke, sekarang Bang Ai tolong jelaskan terkait dengan Mobile Legend itu, karena ada 7 hari yang lalu tuh aktif, bisa nggak dipakai sama orang lain tanpa emailnya, tanpa passwordnya? Silahkan. Oke, Misteri, saya bikin disclaimer dulu. Saya bukan pemain Mobile Legends, jadi tidak bisa menjelaskan detail. Tapi kita menggunakan asumsi dulu, Mister J, bahwa handphone Budi itu sejatinya tidak ditemukan. Karena apa? Memang betul ketika press release di awal dulu yang tanggal 9 September 2025 dinyatakan bahwa handphonenya Budi itu ditemukan bersama dengan handphonenya Ois sama handphonenya Pak Saroni di tas hitam milik Pak Saroni. Nggak jauh dari lokasi mobil Corolla ditemukan di dekat rumah, di sekitaran rumahnya Evan. Kalau nggak salah berita itu. Tapi ketika keterangannya Prio yang kedua terakhir, dia menyatakan, keterangan Prio yang bukan yang terakhir, yang di exception ya, di eksepsi, itu dia menyatakan bahwa handphone Budi dan Palu dibuang ke kali. Jadi pencarian di kali itu adalah mencari handphone Budi dan Palu yang akhirnya sampai sekarang tidak ada di dakwaan. Asumsinya masih belum ditemukan. Nah, kalau misalkan asumsinya handphone Budi itu tidak ditemukan dan dikuasai oleh orang lain, maka dengan sangat mudah untuk menguasai aplikasi tersebut, Mr. J. Selama
udah bisa dibuka. Misalkan di pas apa di face recognition sama punyanya Budi itu tinggal dibuka ke mukanya Budi, kemudian diganti aja dihapus kan. Akhirnya tidak perlu password lagi atau tidak perlu PIN lagi untuk masuk ke HP-nya Budi. Jadi bisa langsung diakses tuh semua aplikasi. Misalkan nih tanggal 22 kan itu kalau nggak salah 28 Agustus pukul 22 sekian-sekian tuh Budi men-sharing lagi main Mobile Legend di Facebooknya. Itu bisa juga dilakukan orang-orang lain dalam artian HP udah dikuasai orang lain, dia tinggal upload tapi seakan-akan dia Budi, sebagaimana Evan menyangka WA dari Budi ketika menggadaikan mobil pick up. Ya, termasuk juga main Mobile Legend. Harusnya ya kalau sudah pernah terdaftar di salah satu di HP-nya korban, kemudian dibuka oleh orang lain di HP tersebut, harusnya nggak perlu lagi autentikasi ulang. Nah, jadi pertanyaan adalah, apakah mungkin HP itu dikuasai orang lain? Itu satu. Atau skenario kedua, Mr. J. Skenario kedua, HP Budi dikuasai orang lain. Kemudian aplikasi Mobile Legends-nya didaftarkan dibuka di handphone lain misalkan, pakai akunnya Budi. Nah, biasanya kan menggunakan autentikasinya lewat email ya. Nah, emailnya itu kan ada di handphonenya Budi, itu bisa tetap diakses gitu. Nah, ini asumsi saya karena saya bukan pemain Mobile Legends jadi harus perlu verifikasi, tapi saya menggunakan logika umum dalam mendaftar aplikasi. Umumnya kalau di Android atau di smartphone itu biasanya begitu kan, kita daftar akun kemudian konfirmasi emailnya kita klik, kemudian aplikasinya langsung aktif. Nah, itu kemungkinan juga terjadi seperti itu tapi di dua handphone yang berbeda. Kejadian autentikasinya di HP-nya Budi, kemudian buka aplikasi Mobile Legends mungkin di tempat lain juga bisa. Mungkin itu sih ini posibilitas yang mungkin terjadi ya. Oke, di-mute dulu. Bentar. Begini kawan-kawan. Kata Prio dalam eksepsinya kemarin, Palu, handphonenya Riri, handphonenya Budi, handphonenya Pak Saroni, handphonenya Uwis itu dibuang di kali. Itu kata Prio. Logikanya yang dibuang itu kan benda-benda kecil, yang paling berat kan adalah palu. Tapi ternyata palunya muncul di comberan. Artinya omongan tadi yang dibuang di sungai itu tadi bisa dikatakan adalah bohong. Nah, kemana kira-kira HP itu? Nah, itu dia yang harus menjadi fokusnya kita nih. Palunya aja masih ada, padahal dia bilang sudah dibuang di sungai. Oke, sampai di sini dulu kita. Tadi Mas bertanya, kalau itu masih aktif, silakan Mas di foto lah, di foto. Apa? Screenshot. Di screenshot. Saya cek screenshot dari postingan Facebook sama akun ML gitu. Tapi kan saya mah cuman berpikir secara akal sehat saya ya gitu. Makanya saya coba bertanya yang lebih mengerti gitu, Pak. Izin Iya. saya boleh nambahin nggak? Boleh. Jadi gini, saya disclaimer juga nih, bukan pemain Mobile Legend, tapi anak-anak saya rata-rata main Mobile Legend, anak-anak saya. Jadi itu tadi kan kalau yang dijelasin tanggal 28 bisa dikasih tahu nggak jamnya jam berapa? Karena tanggal 28 itu kan 28 Agustus 2000 berapa itu? 2025 kan pasti? Iya. Artinya saat itu korban masih hidup, ya kan? Saat itu korban masih hidup karena kalau menurut pengakuan mereka nih para terdakwa, kejadiannya tuh tengah malam atau menjelang tanggal 29 gitu. Artinya tanggal 28 tuh masih hidup dan biasanya memang ada otomatis share ke FB. Itu kalau orang yang mengaitkan akun Mobile Legends-nya ke FB. Itu otomatis di-share di situ. Lalu kemudian kalau yang dibilang 7 harinya dari kapan nih? 7 hari dari hari ini atau 7 hari setelah setelah kejadian atau setelah penemuan nih? 7 harinya yang mana dulu nih, Bang?
namanya share otomatis itu ya. Karena saya juga pemain Mobile Legends juga. Terus untuk jam pada tanggal 28 itu kan nggak tertera di Facebook itu. Kalau misalkan jam itu tertera setelah 1 minggu tuh baru kelihatan jamnya. Karena di sini kan saya ngelihatnya baru-baru kemarin ya. Jadi untuk jam itu nggak tertera. Nah pada Mobile Legends 7 hari yang lalu itu saya ngeceknya pas hari kemarin itu saya coba cek nickname-nya yang dari postingan share di Facebook itu saya cari, terus saya cek terakhir online itu 7 hari yang lalu itu pas kemarin gitu Mbak. Cuman kan saya Oh. itu Nah, mau nanya-nanya kalau dulu. masih masih pemain Mobile Legends berarti masih bisa ngejelasin itu apa namanya? Berarti gini ya, 7 hari dari kemarin dicek itu kan, 7 hari dari kemarin. Nah, sebenarnya yang saya tanya nih, karena masih pemain Mobile Legends, jadi saya lebih baik nanya sama masnya langsung kan. Mobile Legends itu kalau misalnya kita main itu tuh teman-teman kita itu yang udah kita add ada nggak yang harus kita add terus kita bisa main bareng. Akhirnya kalau kita online tuh teman-teman kita otomatis lihat. Begitu nggak? Ya, Nah, izin kalau jawab, Mbak. oh ya boleh. Kalau di Heeh. Mobile Legend gamenya izin Bang Sar ya. Karena saya pemain Mobile Legend juga. Kalau seandainya dia berteman sama orang gitu, atau saya berteman sama Bang Star nih, saya online nih, atau saya lagi udah di room, nah itu Bang Star bisa melihat saya, dan saya bisa melihat Bang Star. Kalau seandainya Bang Star di online, saya bisa mengundang Bang Star, atau Bang Star yang mengajukan diri untuk bergabung bersama saya di room, kayak komal TikTok gini lah Mbak. Contohnya, misalnya saya Mr. G online nih. Nah, Mr. G bisa ngundang saya atau saya mengajukan diri untuk bergabung bersama Mr. G. Dan di Mobile Legends pun sistemnya seperti itu, Mbak. Oh, Oke, oke, Kak. oke, ditahan Mau dulu, tanya tahan Bang, dulu, biar mau fokus. nanya dulu Bang. Bang Mile, kalau misalkan saya kan memang nggak berteman ya karena mungkin ada saya kan eh, cuman meng-ADD, cuman kan di situ terlihat riwayat online-nya itu apakah itu online-nya itu Nah, asli riwayat terakhir atau enggak ya, gitu. kalau izin ya, kalau pengalaman saya bermain Mobile Legends, kalau dia memang lama tidak aktif, di situ memang terteranya 7 hari yang lalu. Mohon maaf ini pengalaman saya ya. Mungkin nanti teman-teman bisa cek juga bagi yang bermain Mobile Legends. Seandainya ada akun yang lama tidak bermain, itu tetap tertera di situ 7 hari yang lalu. Oke, Gitu Bang, pengalaman saya Bang ya bermain Mobile Legends. Oke, sabar dulu, Star ya. Itu istilah Mobile Legend itu artinya kita tahu masih aktif. Ini ada dari Bismillah. Sebentar dulu ya, biar fokus ya teman-teman ya. Dari Bismillah. Aku nggak paham ML. Gelap, nggak tahu ini mau komen apa. Sebenarnya aku juga paham masalah ML, tapi ML yang bukan Mobile Legend saya nggak tahu itu. Jadi saya nggak bercerita. Ini ML apa saya tidak tahu. Gitu. Apalagi Oke, hanya biar besok ke Mr. G ya. Lebih related tuh biar ML fokus Mr. dulu G. ya. Biar fokus dulu. Aku nggak tahu. Saya bilang nih tadi aku nggak tahu. Itu kan nulis-nulis sendiri. Saya baca, tapi Mobile Legend itu saya nggak tahu. Tapi ML itu aku pernah tahu. Ngono loh. Silakan dilanjut Bang Ai. Ya, Coba izin Mr. G saya turun dulu. Coba saya cek akun ML saya. Mana tahu teman saya ada yang udah lama nggak online. Nanti saya naik lagi ke Omal Mr. G. Ya. Ya, oke. Buat konfirmasi aja, buat mastiin aja. Ya, nanti saya balik lagi Mr. G. Iya. Login aja bentar. Tapi jangan kau main ML ya. Enggak Mr. G, login doang, saya login ngelihat kalau seandainya ada Tuh. teman saya yang lama tidak aktif, di situ terteranya berapa lama. Nanti saya screenshot. ML itu maksudnya milih. Oke, lanjut. Biar fokus. Bang Ai, silakan. Bang Ai, baca Oke. slow-slow, please. oh oke. Sorry Thank ada you. Melayu ya, ada yang cakap Melayu nih. Lupa saya. Oke. Kalau niat mencari kebenaran harusnya seluruh rekaman CCTV toko bangunan dibuka semua di persidangan. Jangan ada yang disembunyikan. Ada yang hilang rekaman CCTV toko bangunan tanggal 28 Agustus 2025 pukul 21.36
sampai tanggal 29 Agustus 2025 pukul 00.23. Durasi waktu kurang lebih 3 jam rekaman CCTV yang tidak ditampilkan di persidangan. Oke, Kemudian stop. masih di... Yep, siap. Oke, stop. Nah, ini warung jelita. Jelita warung. Lah, tak jelita, kamu yang jelaskan ini. Ternyata ada 3 jam yang tidak tahu riwayatnya. Silakan jelita. Siap, itu di CCTV yang tanggal berapa ya tadi deh, Bang Ai? Itu artinya dari 28. yang dari 28 nih. Dari Ya, 28 ke di 29 itu kalau nggak salah, dari ya, mulai jam 9 malam, 9 sekian sampai jam 00 sekian itu kalau nggak salah. iya. Nah, terakhir itu jam 9, setelah jam 9 itu nggak ada lagi, Mister. Lalu lompat ke jam 00.24 kalau nggak salah. Koreksi kalau saya salah ya. Lompatnya jam 00.24, artinya itu 3 jam sendiri hilang. Jadi kalaupun penjelasannya, ini saya awam, ini Bang Ai kayaknya yang bisa menjelaskan ini. Kalaupun penjelasannya itu barangkali CCTV-nya itu terpotong-potong, tapi kok bisa nyambungnya jauh banget gitu loh ke situ. Ataupun penjelasannya CCTV-nya itu kayaknya nggak terpotong deh karena tersambung cuman lompat. Kalau di penjelasannya itu hanya motion detection, apa kalau nggak salah hanya mendeteksi pergerakan, masa iya dari jam 9 sekian sampai jam 12 kecoa-kecoa juga nggak lewat gitu, apapun nggak ada yang lewat. Nah itu kan janggal namanya. Demikian, Mister. Oke, saya kasih tahu kepada teman-teman semua bahwa hari kejadian yang menurut yang ramai dibicarakan di persidangan itu tanggal 28 Agustus 2025 itu pukul 09, pukul 21.36 sampai dengan 00.23 itu gambarnya tidak pernah muncul, teman-teman. Nah, kenapa tidak pernah muncul? Kenapa tidak pernah dimunculkan? Apakah ada masalah dengan tampilannya ataukah ada orang yang sengaja menghilangkan tampilannya? Padahal kalau teman-teman tahu itu adalah waktu-waktu krusial. Silakan Bang Ai dijelaskan kepada para pemirsa. Izin Mr. G. Gose, ML toh, mengenai ML toh? Ya, Gose, Bang Ai kemana ya Bang Ai ya? Misteri kok aku udah ngomong tapi kok ke-mute. Makanya, Buka mic ternyata. Aduh. ya silakan Iya, iya. dijelaskan. Jadi apa namanya? Di CCTV toko bangunan itu ketika ditampilkan di persidangan yang waktunya adalah tanggal 28 Agustus 2025 pukul 21 sekian, kemudian ditampilkan di persidangan itu loncat dari 21.30 sekian ke 29 Agustus 00 sekian. Itu terjadi loncatan dalam satu file, skip time. Jadi ada video yang seakan-akan hilang. Lalu dinarasikan alasannya adalah CCTV-nya punya di-enable fitur motion detection. Nah, kemudian waktu itu sudah saya bantah, motion detection itu ketika berhenti tidak ada gerakan, maka file yang lama ditutup. Harusnya file itu terdiri berbeda file antara waktu yang 30-an sekian yang di tanggal 28 Agustus dengan yang di tanggal 29 Agustus pukul 00 sekian adalah beda file, bukan dalam satu file yang sama. Tetapi ketika di persidangan itu adalah satu file yang pertama. Itu adalah satu kecurigaan pertama. Yang kedua, tadi seperti dikatakan oleh Teh Via, yang cerita, itu kok tidak masuk akal selama 3 jam tidak ada pergerakan sama sekali. Gitu. Nah, itu juga sebagai alasan yang logis. Karena CCTV yang di toko bangunan juga cukup bagus kalau lihat dari kualitas gambar ya.
termasuk yang modern ya, hardware kekinian lah, kira-kira gitu Mr. Ji. Oke, dilanjut. Intinya teman-teman, intinya dari sini kita sudah mendapatkan bahwa ada 3 jam file yang tidak ditampilkan. Padahal jam-jam itu adalah jam-jam krusial. Lanjut. Ya. Kemudian masih di tanggal 29 Agustus 2025 dari pukul 00.53 sampai pukul 05.00 tidak ada. Yang ada mulai pukul 05.01 yang terlihat laki-laki masuk pagar rumah korban. Oke. Jadi ini time skip yang kedua ya teman-teman ya. Tadi kan di tanggal 28 pukul 21 sekian sampai 29 Agustus pukul 00 sekian. Ini berikutnya terjadi skip lagi dari 00.53 sampai ke 05.00. Itu skip lagi nih filenya. Tiba-tiba nongol CCTV video yang pukul 05.01 yaitu sosok laki-laki yang masuk ke pagar rumah korban yang tadi yang sudah dimintakan oleh hakim. Hei. Baca saja, jangan diasumsikan. Baca aja. Oke. Saya lanjutkan berarti ya. Durasi waktu kurang lebih 4 jam tidak ada rekaman CCTV-nya. Setelah itu tidak ada lagi juga rekaman CCTV tanggal 30 dan 31 Agustus 2025. Banyaknya rekaman CCTV yang tidak ditampilkan di persidangan ini mengindikasikan bahwa penyidik dan penuntut umum tidak ada niat dan itikat baik untuk mencari kebenaran. Siapa saja orang-orang yang terekam di CCTV toko bangunan yang diduga adanya pelaku lain. Harusnya buka saja semua rekaman CCTV toko bangunan kalau niatnya tidak untuk menghukum terdakwa dan saksi Prio saja. Oke. Ini artinya teman-teman, pihak daripada Ririn, pengacara Pak Jeffrey dan Pak Tony menginginkan semuanya dibuka. Kalau minta semuanya dibuka ini artinya tidak ada lagi pertanyaan-pertanyaan. Tapi nyatanya ada beberapa jam. Yang pertama adalah 3 jam tayangan hilang, kemudian 4 jam tayangannya hilang. Tiba-tiba muncul 0501. 0501 yang kita lihat dengan kasat mata itu bukan Ririn, bukan Prio. Tetapi anehnya di sidang itu diakui bahwa itu Prio. Nah sekarang Prio mengakui itu justru menimbulkan pertanyaan baru. Sebab ada pertanyaan sebelumnya dari jaksa. Anda di mana pada pukul 05.00? Saya ada di dalam rumah. Terus siapa itu? Ada di pagar 05.01. Itu saya. Loh, piye caranya ini? Itu saya ada di dalam rumah, ada di TKP. Kemudian 05.01 itu saya habis beli rokok, katanya begitu. Oke, lanjut berikutnya. Oke, sekarang Romawi 2, duplik tanggapan advokat terdakwa atas replik penuntut umum. Jadi tadi itu ini terkait barang bukti baru ya Mr. Ji ya. Ini berarti yang berikut ini terkait replik berarti. Bahwa pada pokoknya advokat terdakwa tetap pada nota pembelaannya, pledoi, dan menolak dalil-dalil surat tuntutan dan replik penuntut umum. Namun ada beberapa yang kami tanggapi lebih rinci sebagai berikut. 1. Keterangan saksi. Bahwa yang diuraikan penuntut umum mengenai pengertian saksi menurut pasal 1 angka 47 KUHP itu benar memang bahwa saksi adalah seseorang yang memberikan keterangan mengenai peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri, atau orang yang memiliki dan atau menguasai data dan atau informasi yang berkaitan dengan perkara yang sedang diperiksa guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan. Dan kemudian keterangan saksi merupakan alat bukti sebagaimana dimaksud pada pasal 1 angka 48 KUHP juga benar
bahwa keterangan saksi adalah alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan/atau pemeriksaan di sidang pengadilan. Lagi pula siapa yang mengatakan bahwa keterangan saksi bukan alat bukti? Advokat terdakwa tidak pernah menuliskan itu dalam nota pembelaan. Makanya, makanya membuat repliknya jangan sambil emosi gara-gara terbongkar kejanggalan-kejanggalannya di persidangan. Makanya baca bismillah dulu agar tidak gelisah dan emosi saja dalam melaksanakan tugas sebagai aparat penegak hukum yang digaji dari uang rakyat, sehingga repliknya tendensius. Ya. Nyinyir, menyerang personal advokat terdakwa, tidak pantas aparat penegak hukum yang digaji pakai uang rakyat menunjukkan sikap dan repliknya menyerang personal advokat terdakwa yang sedang berusaha mengungkap kebenaran, membongkar kejanggalan-kejanggalan alat bukti di pengadilan. Stop. Coba ini diceritakan. Entap banget. Mantap. Ya coba tunggu dulu, stop dulu. Coba Jelita, kamu ceritakan apa yang kamu tangkap di sini, Jelita. Kalau ini main Mobile Legend namanya Savage. Bener nggak tuh pemain Mobile Legend? Betul. Di atas Semeniak Ini itu keren, bukan cuman keren ya, maksudnya kelas, Mister. Kalau keren tuh itu kayaknya udah ini di atasnya keren tuh namanya kelas, Mister. Jadi kemarin kalau kita baca mengenai repliknya dari jaksa kan seperti yang kita bilang, nyinyir banget tuh, soalnya kan kalau bahasa saya dulu kemarin itu kayak seolah-olah Pak Tony itu dibodoh-bodohi gitu loh, dianggap bodoh lah, dibodoh-bodohi begitu. Tapi balasannya Pak Tony itu kayaknya kelas banget, Mister, kelas banget. Oke, Demikian. suruh menceritakan kok cuman kelas. Ini loh ceritanya. Makanya membuat replik ini kepada jaksa ya. Makanya membuat replik jangan sambil emosi. Maksudnya biasa aja, orang-orang ilmiah itu kan biasa aja. Gara-gara terbongkar kejanggalan-kejanggalannya di persidangan. Makanya baca bismillah agar tidak gelisah dan emosi saja dalam melaksanakan tugas sebagai aparat penegak hukum yang digaji oleh uang rakyat. Sehingga repliknya tendensius, nyinyir, menyerang personal advokat terdakwa. Tidak pantas aparat penegak hukum yang digaji pakai uang rakyat menunjukkan sikap dan repliknya menyerang personal advokat terdakwa yang sedang berusaha mengungkap kebenaran, membongkar kejanggalan-kejanggalan alat bukti di persidangan. Ngono lo carane moco, wena. Lanjut Bang Ai. Buka mic-nya. Allah, lupa saya sih. Oke, jadi aparat penegak hukum jangan targetnya seseorang yang diadili di muka sidang harus dihukum. Itu jahat namanya. Buka bukti-bukti rekaman CCTV toko bangunan itu secara utuh di persidangan agar kebenaran terungkap. Kami sepakat bahwa siapapun yang bersalah dalam perkara pembunuhan ini harus dihukum berat. Yang kami pastikan adalah jangan sampai ada kesewenang-wenangan dalam penegakan hukum. Jangan sampai salah menghukum orang. Oke, lanjut Misteri ya. Ini menunjukkan teman-teman bahwa tim kuasa hukum itu tidak melindungi secara personal. Dia mengharapkan silakan hukum orang, tetapi terbuka. Kalau memang bersalah dan didukung dengan bukti-bukti, hukum. Seperti yang saya katakan, silakan dihukum mati 4 kali kepada Ririn. 4 kali loh ini, bukan main kan. Kemudian plus masuk neraka, nggak masalah. Kalau itu benar, silakan dihukum mati
2 kali kepada Priyo, ya, kemudian plus masuk neraka, itu kalau benar dan ada bukti-buktinya. Sama persis ini. Silahkan dihukum orang itu kalau bersalah dan dibuktikan. Pada prinsipnya, kita semua ini yang ada di sini sepakat, tapi buka semua bukti-buktinya. Jangan ada yang ditutup-tutupi. Termasuk diantaranya adalah CCTV toko bangunan yang hilang 3 jam plus 4 jam rekamannya. Ngono loh. Silakan dibaca lagi. Siap, Sri. Berikutnya ya. Yang kami uraikan pada nota pembelaan bahwa dari 21 orang saksi yang dihadirkan oleh penuntut umum, yaitu saksi Niko Hadimulya, saksi Nega Putri Melina, saksi Denis Dwi Utama, saksi Inkan Afid Francisca alias Itang, saksi Roimah, saksi Zulhervi, saksi Karsiti, saksi Evan Bagus Pratama, saksi Jaka Setiawan Kecer, saksi Anton Sudanto, saksi Cariwan alias Iwan, saksi Sutikno alias Tile, saksi Tarkiyah, saksi Muhammad Rafli Ardiansah, saksi Suni, saksi Rocky Gemilang, saksi Budi Budiman, saksi Teti Setiawati, saksi Hairudin, saksi Sela Silvia Devi, dan saksi Irfan Septiana alias Awek. Tidak ada satupun saksi yang mendengar, melihat, atau mengetahui bahwa terdakwa turut serta melakukan tindak pidana dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, atau pembunuhan berencana, dan atau pembunuhan sebagaimana didakwakan penuntut umum. Memang benar, 21 orang tadi itu tidak ada yang menerangkan, mendengar, melihat, dan mengetahui terdakwa merencanakan atau melakukan pembunuhan. Bahkan untuk menggali motif pembunuhan, yaitu terdakwa mempunyai masalah dengan para korban saja, 21 orang tersebut tidak mengetahui. Stop. Oke. Nih, saya jelaskan ya, teman-teman. Saksi, kita sudah pernah urai kok. Saksi itu harus berkesesuaian antara saksi satu dengan saksi yang lain, dengan peristiwanya itu harus berkesesuaian. Nah, masalahnya dari 21 saksi yang dihadirkan jaksa penuntut umum ini, tidak satu pun saksi ini yang mengetahui baik itu rencana maupun eksekusinya. Kalau saksi ini tidak mengetahui, artinya tidak bisa digunakan untuk membuktikan secara material dalam proses persidangan. Secara formilnya ada saksinya, tetapi materialnya nggak dijelaskan. Begitu ya kawan-kawan. 21 saksi ini hanya menceritakan tentang cerita-cerita lain, bukan tentang materialnya, pembunuhannya, bukan. Lanjut.